Film ini dirilis pada tahun 2018. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah sebelumnya Kumang Merah berhasil membantu semut hitam dari serangan semut merah, sekarang si Kumang sudah memiliki istri dan 4 anak. Di sana Kumang Merah sedang melatih anak-anaknya untuk mencari persediaan makanan di musim salju. Suatu hari salah satu anaknya tak kunjung kembali. Sang ayah pun lalu mencari keberadaannya. Terlihat saat itu sang anak yang belum kembali sedang diganggu oleh beberapa lalat. Mereka dengan seenaknya menyerang dan mengambil makanan yang sedang dibawa oleh anaknya. Melihat hal itu, ayah Kumang pun datang dan menjebak semua lalat agar mengejarnya, hingga akhirnya terperangkap di sarang laba-laba. Setelah itu, ia kembali menemui anaknya yang sudah tergeletak akibat dari serangan lalat itu, dan kemudian mereka pun kembali pulang ke rumah. Sementara itu, di tempat lain, koloni semut hitam sedang berada di sebuah kota, menyusup ke sebuah tempat untuk mencari persediaan makanan. Tanpa disadari, para koloni semut merah juga sudah turut memperhatikan mereka. Di sana, para koloni semut hitam secara diam-diam masuk. Saat manusia pemilik tempat tersebut sedang lengah, hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik, para semut hitam berhasil mengambil salah satu kotak makanan. Setelah berhasil, tiba-tiba para semut merah datang. Melihat hal itu, pemimpin semut hitam menyuruh anak buahnya untuk naik kembali ke atas. Sementara itu dirinya mengelabui para semut merah agar pergi menjauh dari para anak buahnya. Pemimpin semut hitam lalu pergi ke suatu tempat packing barang produksi, dan para semut merah pun pergi mengejarnya sampai ke sana. Di sana pemimpin semut hitam kabur di antara tumpukan-tumpukan barang sambil mencari cara untuk menghentikan para semut merah. Hingga akhirnya masalah pun terjadi. Ternyata di sana semut merah datang dengan pasukannya yang sangat banyak dan datang dari berbagai arah. Pemimpin semut hitam yang sudah terkepung kemudian mengirim sinyal minta bantuan kepada Kumang Merah. Kumang Merah yang mendapatkan sinyalnya langsung pergi untuk membantu semut hitam. Namun, diam-diam salah satu anaknya juga pergi mengikutinya. Kemudian Kumang Merah yang datang langsung menyelamatkan semut hitam yang sedang bergelantungan. Namun tiba-tiba para semut merah datang, hingga terjadilah aksi rebut-merebut semut hitam. Tetapi karena semut merah terlalu banyak, sebagian semut merah akhirnya terjatuh dan masuk ke dalam kotak packing di sana. Bahkan anak Kumang Merah yang ada di sana juga turut masuk ke dalam kotak packing lainnya. Ayah Kumbang yang melihatnya langsung mencari anaknya. Saat itu, kotak-kotak tersebut sudah dalam perjalanan untuk dikirim. Sesampainya di bandara, Kumang Merah terpisah dengan anaknya karena tidak sempat masuk ke pintu otomatis. Namun untungnya ada seekor kecoak yang membantunya. Ia pun akhirnya bisa menemukan tempat keberadaan anaknya kembali. Pesawat sudah lepas landas. Dengan kekuatan penuh, Kumang Merah berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut. Tetapi karena kotaknya tertutup oleh lakban, Kumang Merah hanya bisa menunggu kotaknya dibuka agar ia bisa menemui anaknya kembali. Perjalanan yang sangat panjang pun mereka lalui. Waktu demi waktu telah berlalu, hingga mereka melewati Samudra Atlantik dan sampai di sebuah pulau terpencil.
Saat kotak tersebut dibawa oleh sebuah mobil, tanpa disadari kumbang merah terjatuh dan terpisah lagi oleh anaknya. Di sana terlihat kumbang merah sudah sangat kelelahan. Sementara di tempat lain, saat seorang pria yang menerimanya, kotak itu pun akhirnya dibuka, yang membuat anak kumbang itu bisa keluar dari kotak tersebut. Anak kumbang merah lalu pergi dari sana, sambil meninggalkan jejak dengan kentut-kentutnya. Sin lalu berpindah kembali pada kumbang merah yang berada di pantai. Ia kemudian bertemu dengan seekor kepiting. Di sana ia juga melihat ada seekor ulat beracun yang menyerang manusia, hingga membuat manusia itu berbintik hijau dan sangat kegatalan. Saat ia melihat koloni semut kecil hitam di sana, kumbang merah langsung meminta bantuannya agar dapat mengirimkan sinyal bantuan kepada temannya, yaitu pemimpin semut hitam. Sinyal pun diberikan melalui pesan berantai dari semut yang satu ke semut yang lain. Hingga sinyal tersebut diterima oleh salah satu anak buah semut hitam. Ia pun langsung memberitahukan informasi itu pada pemimpin semut hitam. Mengetahui hal tersebut, pemimpin semut hitam mencari lokasi tersebut di sebuah global. Lalu pergi ke tempat laba-laba hitam. Ia meminta bantuannya juga. Walaupun sempat ditolak, akhirnya semut hitam bisa memujuk laba-laba hitam tersebut agar dapat membantunya. Karena laba-laba hitam juga kenal dengan si kumbang merah. Mereka pun pergi dengan kapal terbang balon udara, melewati terowongan dan terbang ke awan. Bahkan mereka tidur bergantian untuk dapat mengemudikan kapal tersebut. Kembali ke anak kumbang merah, saat ini ia tengah berada di dalam hutan. Di sana ia melihat beberapa spesies hewan yang menyeramkan. Bahkan ia harus kehujanan di sana. Saat hujan berhenti, tanpa disadari, ternyata ia sedang berada di tubuh belalang ayu. Kemudian ia hinggap di sebuah tangkai bunga untuk mencari makan. Tetapi ternyata bunga itu adalah bunga kantong semar yang langsung mengurung si anak kumbang merah dengan kelopaknya. Namun dengan kekuatan super kentutnya, ia berhasil membuat bunga tersebut menjadi layu. Setelah terbebas dari bunga tersebut, ia malah kembali dihadapkan dengan seekor belalang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya sang belalang menghantam sebuah batang kayu. Dan juga anak kumbang merah yang tertabrak batu di sana. Hal itu membuat anak kumbang merah terjatuh ke dalam sebuah lubang dan terperangkap dalam sarang laba-laba bersama dengan seekor lalat, ulat beracun, dan seekor kumbang hitam. Anak kumbang merah yang berusaha untuk melepaskan diri malah membuat sang laba-laba keluar. Sementara itu di tempat lain, kumbang merah yang terus mencari akhirnya menemukan tanda-tanda keberadaan anaknya. Ia yang melihat jejak-jejak anaknya tersebut terus mengikutinya. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan anaknya yang sudah hampir dimangsa oleh laba-laba. Melihat hal itu, kumbang merah segera menyelamatkan anaknya. Namun sayangnya, mereka malah terjatuh lebih dalam bersama laba-laba. Di sana kumbang merah menyelamatkan lalat serta ulat bersama dengan seekor kumbang hitam dan juga menyelamatkan anaknya yang tidak sadarkan diri untuk keluar dari lubang tersebut. Setelah mereka semua berhasil keluar, kumbang hitam membawa kumbang merah beserta anaknya ke sarang kumbang hitam. Di sana kumbang hitam mengobati anak kumbang merah dengan sebuah jamu dan bunga. Hari
Hari demi hari pun telah dilewati, namun anak kumbang merah belum juga sadarkan diri. Sekilas terlihat semut hitam dan laba-laba hitam yang sedang dalam perjalanan, kemudian berhadapan dengan sebuah badai yang menyerang kapal terbang mereka hingga terjatuh ke dalam laut. Namun sayangnya kapal mereka harus ditelan oleh hiu raksasa. Kembali ke anak kumbang merah, saat ini telah sadar dan ia sangat berterima kasih kepada kumbang hitam yang telah menyelamatkannya. Di sana terlihat sepertinya muncul perasaan di antara mereka. Setelah itu, di tengah cuaca hujan, kumbang merah membagikan cerita petualangannya bersama semut hitam dengan para kumbang hitam di sana. Setelah mendengar cerita petualangan kumbang merah bersama semut hitam, mereka kemudian mengangkat sebuah kelapa dan menjatuhkannya ke batu hingga kelapa tersebut pecah, dan mereka bisa menikmati buah kelapa tersebut. Sedangkan di dalam laut, laba-laba hitam dan semut hitam tengah berada di dalam mulut hiu. Mereka kemudian membuat suara bising di sana agar si hiu mau mengeluarkan mereka. Dan ternyata cara itu berhasil dan membuat mereka dimuntahkan oleh hiu tersebut. Setelah itu, di tempat lain beberapa pohon di tepi pantai telah ditebang oleh manusia. Kumbang merah tahu bahwa mereka menjalankan proyek untuk membuat sebuah apartemen dan hotel di sana, di mana hal itu akan menghancurkan tempat tinggal para kumbang hitam dan spesiesnya. Di sini kumbang merah ingat akan ulat beracun yang sebelumnya menyerang manusia. Ia pun kemudian mendapat ide agar bisa menghentikan proyek manusia itu. Setelah itu kumbang merah langsung pergi untuk menemui ulat tersebut. Di perjalanan, kumbang merah malah bertemu dengan seekor belalang. Di sana kumbang merah seolah terhipnotis oleh belalang itu sehingga belalang itu bisa menangkapnya. Namun saat akan dimangsa, untungnya anak kumbang merah berhasil menyelamatkan sang ayah dan terbang sekencang-kencangnya. Tetapi belalang tersebut malah memberikan sinyal kepada belalang yang lain. Aksi kejar-kejaran pun terjadi kembali. Kumbang merah dan anaknya kemudian terpojok di tepi pantai. Untungnya saat itu kapal terbang semut hitam dan laba-laba hitam muncul dan langsung membantu kumbang merah dan anaknya. Mereka pun kemudian pergi dengan menyalakan sebuah petasan untuk membuat mereka bisa kabur dari serangan para belalang. Mereka pun lalu pergi ke sebuah hutan untuk mencari kerajaan ulat. Dengan bantuan ulat yang sebelumnya ditolong oleh kumbang merah, akhirnya kumbang merah bisa menemui sang raja ulat. Di sana sang raja ulat lalu membaca pikiran kumbang merah, sehingga ia dapat mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya raja ulat pun bersedia untuk membantu kumbang merah dan yang lainnya untuk menyerang manusia. Para ulat tersebut kemudian berhasil meracuni manusia yang sedang menjalankan proyek di sana. Karena hal tersebut, proyek tersebut akhirnya dihentikan. Dan tempat itu ditutup karena ada ulat yang sangat berbahaya. Karena telah dibantu, kumbang merah pun berterima kasih kepada raja ulat. Setelah semua selesai, kumbang merah dan anaknya akan segera kembali pulang. Di sana satu persatu para kumbang hitam mengucapkan salam perpisahan pada mereka. Anak kumbang merah pun terlihat sangat sedih karena harus meninggalkan kekasihnya, yaitu kumbang hitam. Saat kapal pergi menjauh, semua kumbang hitam pun merasa sedih, terutama kekasih anak kumbang merah yang membuatnya galau dan pergi menyendiri. Saat di jalan, anak kumbang merah terlihat sangat sedih meninggalkan kekasihnya. Melihat hal itu, kumbang merah lalu berbicara kepada anaknya, yang membuat anak kumbang merah pergi dan kembali menemui kekasihnya itu. Akhirnya mereka pun bisa kembali bahagia dengan saling mencintai.
Sedangkan sang ayah hanya bisa bersedih dan merelakan anaknya memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah sampai di kota mereka, semut hitam akhirnya kembali menemui koloninya. Laba-laba hitam pun juga kembali ke tempat tinggalnya yang sangat nyaman. Dan tak lupa juga kumbang merah yang bisa kembali bertemu dengan istri dan 3 anaknya. Di akhir film, terlihat juga kotak yang berisi semut merah yang sudah sampai di sebuah restoran. Oki di sana pun langsung membuka kotak itu. Dan para semut merah langsung keluar dan berlari dari tempat itu. Dan film pun selesai. Di dalam film ini kita bisa belajar untuk hidup peduli satu sama lain dan juga saling membantu. Meskipun berbeda-beda, tetapi dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya melalui kisah kumbang merah ini. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.